Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Di season kali ini, Mimin akan bercerita tentang seorang gadis lugu yang hilang keperawanannya karena ulah sang majikan. Cerita ini Mimin dapatkan langsung dari narasumbernya, yaitu orang tua gadis tersebut. Namun nama dan tempat Mimin samarkan untuk menjaga privasi si pelaku dalam cerita ini. So, boleh dikatakan bahwa cerita ini merupakan kisah nyata dari keluarga Tetet Toet. Karena disamarkan jadi Tetet Toet ya nama keluarganya ya. Nah, sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, seperti biasa tolong like dan subscribe videonya sebagai bentuk dukungan untuk Mimin agar Mimin tetap bersemangat memberikan cerita-cerita menarik yang hadir di lingkungan kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Biar tidak penasaran, yuk langsung simak aja ceritanya yang berjudul Perawanku Hilang di Teras Orang. Cerita diawali dengan seorang gadis yang sedang bekerja di sebuah perkebunan. Gadis itu membersihkan rumput liar ditemani oleh ibunya. Sebut saja Lilis Santini nama gadis itu. Semenjak ditinggal oleh sang ayah, Lilis kerap membantu ibunya untuk bekerja. Sebab tanpa bekerja mereka tidak akan bisa memenuhi segala kebutuhannya. Lilis dan ibunya hanya bergantung dari upah pekerjaannya di kebun orang. Oleh karena itu mereka kerap kesusahan apabila tidak ada yang memakai jasanya. Dan begitu juga pada saat itu, sambil bekerja mereka berdiskusi tentang bagaimana untuk masa selanjutnya karena hari itu merupakan hari terakhir mereka bekerja sebab pekerjaan mereka sudah rampung. Di sela diskusi itu, Lilis pun kepikiran untuk bekerja di kota sebagai asisten rumah tangga. Setelah kepikiran seperti itu, lalu Lilis pun menyampaikannya pada ibunya. Mendengar rencana seperti itu, tentu saja ibunya tidak setuju sebab ibunya tidak ada teman di rumah. Namun setelah menjelaskan perihal sulitnya mencari pekerjaan di kampung, akhirnya Lilis pun mendapat izin untuk bekerja di kota. Keesokan harinya Lilis pun pergi ke kota. Sebelum pergi, Lilis tidak lupa berpamitan. Tentu saja ibunya sangat sedih saat ditinggal oleh Lilis. Sebab semenjak ditinggal suami, Lilis adalah satu-satunya teman dalam menjalani kehidupannya. Diceritakan Lilis sudah sampai di perkotaan. Lilis pun lalu duduk di sebuah bangku terminal. Setelah sampai di perkotaan, Lilis merasa bingung apa yang harus diperbuat. Sebab dia baru pertama kalinya ke kota. Ditambah lagi dia tidak punya sanak saudara di kota itu. Saat dia sedang kebingungan, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu ikut duduk di sampingnya. Hanya sekedar basa-basi, si ibu itu menanyakan perihal arah tujuan Lilis. Lilis pun bilang bahwa Lilis tidak tahu kemana sebab Lilis datang ke kota itu hanya sekedar mencari pekerjaan. Mendengar hal tersebut, sejenak si ibu itu termenung. Lalu dia mengatakan bahwa temannya sedang membutuhkan seorang asisten rumah tangga. Dengan sedikit arahan, lalu Lilis pun diberi alamat temannya agar Lilis bisa pergi ke sana. Saat Lilis mendapatkan alamat, lalu Lilis pun pergi mengunjungi alamat tersebut. Lilis berharap semoga saja informasi itu benar. Sesampai di alamat tersebut, Lilis mendapatkan rumah yang begitu besar. Terlihat pintu gerbangnya sangat tinggi dan megah. Lalu Lilis pun menekan bel yang ada di samping gerbang itu. Sejenak Lilis pun menunggu kedatangan penghuni rumah itu. Sayup-sayup terdengar langkah kaki dari dalam. Dan benar saja, pemilik rumah itu menghampiri gerbang. Saat penghuni rumah itu menemui Lilis, penghuni rumah itu bertanya maksud dan tujuan Lilis. Lalu Lilis pun memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa dia sedang membutuhkan pekerjaan. Kemudian dia pun mengatakan bahwa Lilis mendapatkan alamat tersebut dari seorang ibu-ibu yang ditemuinya di terminal. Mendengar apa yang Lilis sampaikan, pemilik rumah itu membenarkan. Lalu dia pun memperkenalkan dirinya. Peri nama pemilik rumah itu. Kemudian Pak Peri mempersilahkan Lilis untuk masuk ke rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, lalu Lilis pun dipersilakan duduk. Kemudian Pak Peri menjelaskan tugas-tugas Lilis yang harus dilakukan di rumah itu. Selain mencuci pakaian dan membuat makanan setiap hari, Lilis pun diberi tugas untuk menyiram tanaman bunga yang ada di pekarangan. Tentu Lilis pun menyetujui karena itu merupakan tugasnya sebagai asisten rumah tangga. Keesokan harinya, Lilis pun memulai pekerjaannya. Diawali dengan membuat sarapan yang tidak begitu banyak, sebab di rumah itu cuma mereka berdua.
Istri Pak Peri bekerja di luar negeri dan mereka pun belum dikaruniai seorang anak. Setelah Pak Peri sarapan, lalu dia pun pergi bekerja di salah satu kantor di daerah perkotaan itu. Kegiatan Lilis bekerja di rumah itu begitu-begitu saja, membereskan rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, dan menyiram tanaman. Lilis sangat senang bekerja di situ sebab Pak Peri merupakan majikan yang sangat baik. Selain selalu memberikan gaji tepat waktu, Pak Peri pun kerap memberikan bonus kepada Lilis. Kadang Pak Peri pun sering mengajak jalan-jalan kepada Lilis saat dia merasa penat dari segala pekerjaannya di kantor. Pada suatu pagi, Lilis bekerja seperti biasanya. Lilis membuatkan sarapan buat Pak Peri, namun setelah sarapan itu sudah siap, Pak Peri tidak kunjung keluar dari kamarnya. Lalu Lilis pun mengetuk kamarnya untuk memberitahukan bahwa sarapan telah siap. Namun setelah diketuk berkali-kali, Pak Peri tidak kunjung keluar. Lilis pun berpikir bahwa Pak Peri sudah pergi bekerja, sebab kejadian itu sangat sering terjadi. Pak Peri sering berangkat pagi sekali seandainya ada pekerjaan kantor yang menumpuk. Mengetahui hal seperti itu, Lilis pun tak banyak berpikir. Dia langsung pergi ke ruangan belakang rumah dan membereskan segala pekerjaan di ruang belakang. Karena merasa gerah dan banyak keringat yang mengucur, akhirnya Lilis membuka pakaiannya. Dia membersihkan lantai dengan memakai celana pendek dan kaos daleman saja. Terlihat bentuk tubuh Lilis sangat sempurna. Gunungnya yang tidak terlalu besar menandakan dia masih perawan. Patok ujung gunung terlihat menonjol karena Lilis cuma memakai kaos tipis. Pinggangnya yang sangat ramping menambah keelokan tubuh Lilis. Pantatnya yang sedikit agak besar terlihat jelas memadat. Gumpalan pahanya yang putih bersih sangat indah dipandang. Keadaan seperti itu diketahui oleh Pak Peri. Ternyata Pak Peri tidak bekerja pada hari itu. Pak Peri mengintip Lilis yang sedang membersihkan lantai dari balik kaca. Dia memandang dari arah depan. Dia sangat tertarik dengan keelokan tubuh Lilis. Apalagi saat Lilis sedang jongkok, terlihat jelas gundukan apem milik Lilis. Sontak Pak Peri pun menghela napas, sebab semenjak melihat Lilis memakai pakaian seksi, napasnya mulai tidak beraturan. Selang beberapa lama, Lilis pun membuka kaosnya sebab tanpa sengaja kaosnya terciprat oleh cairan pembersih lantai. Sontak Pak Peri pun semakin tidak karuan. Sesekali dia memegang anunya yang sedari tadi sudah membesar dan mengeras. Lama-kelamaan Pak Peri pun tidak bisa menahan hasratnya. Dia membayangkan Lilis dalam dekapannya. Apalagi sekarang gunung Lilis terlihat jelas dan begitu menggoda. Dari mulai lereng sampai ke ujung bukit nampak aduhai. Pak Peri lalu mendekati Lilis saat Lilis sedang membelakanginya. Sambil berjalan perlahan-lahan dia membuka baju tidurnya. Begitupun dengan celananya dan hanya menyisakan celana dalamnya saja. Saat sudah dekat, Pak Peri langsung mendekap Lilis dari belakang. Sontak Lilis pun tersungkur ke lantai karena terdorong oleh Pak Peri. Lilis terkejut setengah mati dan berteriak minta tolong. Namun Pak Peri mendekap mulut Lilis dengan tangannya dan menyuruh Lilis untuk tidak berteriak. Melihat yang berbuat itu adalah Pak Peri, lalu Lilis pun terdiam. Dengan terbata-bata, Lilis bertanya pada Pak Peri, kenapa dia berbuat seperti itu. Sambil mendekap tubuh Lilis, Pak Peri menjelaskan pada Lilis bahwa dia sangat tertarik dengan Lilis. Dia pun menyampaikan bahwa dia sudah tidak berhubungan dengan istrinya sejak istrinya mendapatkan tugas luar 1 tahun yang lalu. Perasaan Lilis sangat kacau saat itu. Dia merasa takut terhadap Pak Peri. Di sisi lain dia takut kehilangan pekerjaannya. Mengingat kebutuhan dan pekerjaan di kampung sangat sulit sekali. Dengan perasaan sedih dan derayan air mata, Lilis hanya bisa terdiam terpaku. Saat perasaan Lilis sedang kacau, Pak Peri tidak diam. Bibirnya yang monyong-monyong menyosor pipi Lilis sampai bagian leher pun dia kecupinnya. Tangan kanannya meraba bagian gunung-gunung dengan kasar. Sesekali dia remas hingga gunung itu bergoyang tak beraturan. Kaki Pak Peri menghimpit paha Lilis hingga tak bisa bergerak. Lilis hanya terlentang bebas di atas lantai yang basah. Terasa nafsu Pak Peri semakin menjadi. Kini dia pun merubah posisinya. Sedikit-sedikit dia mulai naik ke atas Lilis yang sedari tadi terus terlentang. Saat tidak seberapa lama Pak Peri di atas Lilis, dia merasa kurang puas. Akhirnya Pak Peri pun mengambil air sabun yang kebetulan ada di samping Lilis. Tubuh Lilis diguyur air sabun sehingga tubuhnya semakin basah dan licin. Dan tentunya menambah gairah bagi yang mendekapnya.
Ketika mendekap tubuh Lilis yang licin, sesekali Pak Peri pun menjilat puting gunung Lilis dan kadang di imutnya juga. Sehingga Lilis pun mulai terangsang. Lilis yang tadinya terdiam kini mulai menampakkan gairahnya karena tidak tahan dengan permainan Pak Peri. Mulai sedikit-sedikit dia menggoyangkan pinggulnya dan sesekali terdengar napasnya yang ngos-ngosan tidak beraturan. Merasakan hal seperti itu, Pak Peri pun melanjutkan permainannya. Kini tangannya mulai merogoh bagian bawah Lilis. Celana Lilis mulai dilepaskannya perlahan-lahan. Begitupun juga dengan celana dalamnya Pak Peri. Dan kini mereka berdua bergumul di atas lantai yang basah. Saat bergumul seperti itu, Lilis sangat kewalahan, mengingat itu merupakan pengalaman pertamanya. Dengan napasnya yang tak beraturan, Pak Peri pun kini menuntun anunya masuk ke lubang mata air punya Lilis. Setelah masuk ke lubang mata air dengan dikocok dan digoyang berulang-ulang, akhirnya boom boom boom, hal itu pun terjadi. Letusan meriam Pak Peri pun tidak terelakkan. Begitu juga dengan Lilis. Otot Lilis mengejang sambil mengeluarkan suara yang panjang. Tanda dia sedang merasakan nikmatnya letusan itu. Keesokan harinya Lilis bekerja seperti biasa. Dia menyiapkan sarapan buat Pak Peri namun terlihat murung dan kurang gairah. Oleh karena itu Pak Peri menyuruh duduk bersama dan menyatakan permohonan maaf atas yang telah terjadi kemarin. Lilis tak bicara sepatah kata pun. Dia hanya menderaikan air mata sehingga pipinya terlihat memerah dan basah. Lilis merasa sedih dengan apa yang telah dilakukan Pak Peri terhadapnya. Melihat Lilis menangis, Pak Peri pun nunduk terdiam. Lalu dia berkata bahwa dia telah hilap. Dikarenakan Lilis nampak sedih sekali, akhirnya Lilis pun disuruh pulang ke kampungnya untuk beristirahat beberapa hari. Kemudian Pak Peri pun memberikan bonus yang sangat besar kepada Lilis. Nah, itulah ceritanya tentang Lilis yang kehilangan keperawanannya saat bekerja di kota. Ceritanya tidak berlanjut terlalu jauh karena Lilis kini sudah menikah dengan Pak Peri. Rumah tangga mereka sangat harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak. Cerita ini muncul saat Mimin penasaran tentang suami Lilis yang kini sudah tua renta, namun Lilis masih kelihatan muda dan segar bugar. Oleh karena itu, Mimin selidiki mengapa pernikahan mereka terpaut umur yang sangat jauh. Dan ternyata setelah dikorek informasi dari ibunya Lilis, ternyata. Nah, itulah teman-teman sepenggal cerita rakyat yang Mimin gali sendiri. Dan kalian jangan pernah heran kenapa cerita ini bisa di-share kepada kalian. Tentunya Mimin sudah mendapatkan izin dari narasumbernya sendiri, dengan catatan tidak diperjelas tentang nama asli dan tempatnya. Oleh karena itu nama Lilis dan Pak Peri itu cuman pengalihan nama dari identitas sebenarnya. Dengan cerita ini semoga menjadi wawasan buat kalian. Ternyata jodoh itu banyak jalan. Ada yang pacaran dulu dan ada yang tidak pacaran dulu. Yang penting di saat ini yang sedang dijalani, syukuri yang ada dan dekatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita penuh berkah. Seperti biasa, pantun jenaka Mimin hari ini adalah buah kelapa susah dikunyah. Selamat berjumpa di cerita selanjutnya. Adios, permios, wassalam.